Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang tugas aktivitas 2.3 yang ada di buku paket PPKN kelas 8 bab 2. Silakan disimak ya. Jadi yang pertama adalah manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang pertama itu adalah sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Lalu manfaat yang kedua, Undang-Undang Dasar juga dapat menjadi patokan dalam menyusun berbagai fungsi pemerintahan seperti fungsi DPR, fungsi MPR, tugas dan fungsi TNI Polri, serta otonomi daerah. Jadi, apa akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar? Tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga stabilitas nasional tidak dapat terwujud dan menjadikan Indonesia semakin dekat kepada jurang disintegrasi bangsa. Mendapatkan pendidikan. Mengenai pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dengan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu apabila tidak diatur, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan rendah. Banyak pengangguran karena secara intelektual mereka kalah saing dengan bangsa lain, serta kehidupan yang menjadi kurang terjamin. Tentang beragama dan beribadah. Beragama dan beribadah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dengan diatur dalam pasal itu yaitu persatuan dan kesatuan NKRI dapat terjaga, setiap orang mendapat haknya untuk beribadah dan beragama. Namun apabila tidak diatur, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan rentan hancur, akan banyak terjadi pemaksaan untuk mengikuti agama yang dianut suatu golongan. Tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diatur dalam pasal 28D, di mana manfaat dengan diatur pasal ini yaitu setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun apabila tidak diatur, maka setiap orang akan sulit mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepatuhan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lanjut tentang memilih dan dipilih. Ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dengan diaturnya pasal ini yaitu mendapat hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan ketentuan peraturan, mendapatkan hak untuk dipilih oleh orang lain, dan demokrasi akan berjalan dengan baik. Namun apabila tidak diatur, maka demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena unsur memilih dan dipilih tidak dapat ditegakkan. Lanjut tentang berserikat dan berpendapat. Berserikat dan berpendapat ini diatur dalam pasal 28E ayat 3. Jadi manfaatnya dengan diatur pasal ini yaitu setiap orang mendapat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun apabila tidak diatur,
maka kebebasan dalam berserikat, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul akan menjadi terbatas dan demokrasi menjadi kurang bisa maksimal. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.